Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang Allah rahmati, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikmat Allah yang kita syukuri sampai hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi hari-hari di bulan mulia ini dengan kebaikan dan ketaatan. Ketahuilah bahwasanya kalaulah bukan karena pertolongan Allah, fisik kita yang kuat tak menjamin kita bisa mengisi Ramadan ini dengan kebaikan dan ketaatan. Oleh karena itu, maka mari kita bersyukur kepada Allah atas setiap inci kenikmatan yang bisa kita lakukan di bulan ini. Bukan karena kekarnya fisik kita, bukan karena kondisi yang saat ini kita merasakan kesehatan. Tidak banyak teman kita, saudara kita yang hari ini sehat, fisiknya kekar, nggak kuat melaksanakan siam, nggak kuat qiyamul lail, nggak kuat untuk membaca Quran. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan di bulan istimewa ini adalah babak final. Dan babak final ini adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW disebutkan karena Rasulullah SAW yajtahidu fi asil awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi SAW, beliau sangat bersungguh-sungguh meningkatkan kesungguhan beliau terutama di 10 hari terakhir, dan tidak ada yang kesungguhan yang beliau kan kecuali melebihi di bulan Ramadan bagian 10 terakhir ini. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat beliau sampai mengencangkan ikat pinggangnya, mengahya lailahu, menghidupkan malam harinya, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Karena apa? Sayang melewatkan babak final ini. Banyak amalan yang beliau contohkan kepada kita semua untuk kita sama-sama mengisinya. Mulai dari memperbanyak qiraatul Quran, membaca tilawatil Quran, karena ini ruhnya Ramadan. Bulan ini dulu dikenal bukan dengan puasanya, tapi justru terkenal dengan Qurannya. Bahkan Quran sini menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang justru viral adalah Qurannya. Dan terus kenapa dengan siamnya? Siam adalah ekspresi kegembiraan karena turunnya Quran. Nah, Rasulullah SAW itu sampai seakan menggambarkan tidak ada Ramadan orang kalau nggak ada Qurannya. Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Yang berikutnya disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah selama hidup beliau meninggalkan i'tikaf di 10 hari terakhir. Dan itu cerita langsung dari lisan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang Allah muliakan, beliau pun juga mengistimewakan umrah di bulan ini. Beliau pun juga semakin menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan. Tentunya kalau kita melihat riwayat yang sangat banyak tentang keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan, kita membayangkan betapa beratnya amal itu. Tapi Rasulullah SAW telah memberikan tips kepada kita bagaimana kita bisa mengisi 10 akhir Ramadan, dan itu adalah merupakan babak final dengan rasa ringan dan kemudahan. Yang pertama adalah meminta ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang bisa menjadikan orang berat dalam melaksanakan amal soleh, melainkan kecuali adalah karena sebab dosa-dosa kita. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mislaha. Tidak ada sebuah balasan dari keburukan yang kita rasakan hari ini, termasuk susah kita dalam beramal, kecuali karena lantaran balasan keburukan yang mungkin sedang kita kerjain. Maka tipsnya agar kita kuat menjalankan ketaatan di bagian akhir, di babak final adalah sebelumnya perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengampuni, maka ampunan Allah itu menjadikan kita akhirnya ringan dalam beramal soleh. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Dalam tafsir banyak dijelaskan, terutama oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ada kalimat iyyaka nasta'in dalam ikrar kita setelah iyyaka na'budu? Beliau mengatakan, rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ibadah seseorang tidak akan mudah begitu saja dikerjakan kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Nabi SAW itu mengajarkan satu wasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ketika beliau mengekspresikan cinta dengan mengatakan, saya mencintamu wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu suatu perkara istimewa, jangan tinggalkan amalan ini selepas sholatmu. Allah tada'anna dubura kulla sholatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta tolong untuk bisa berzikir, bisa mengingat Allah, bisa bersyukur, bisa mempersembahkan amal yang istimewa. Kita minta tolong.
Karena sesungguhnya sekali lagi nggak bisa kita mengandalkan fisik kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak bisa beribadah hari ini, saudara sekalian. Tips yang ketiga adalah tatkala kita bertawakal dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita saling mendoakan sesama saudara kita agar kita sama-sama kuat dalam menjalankan ketaatan adalah juga merupakan rumus agar kita kuat. Maka di akhir Ramadan, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita ngobrol, itu bisa menentukan juga. Karena salah berkumpul, salah obrolan, bisa salah nanti. Ya, salah satunya adalah tidak ada mungkin obrolan atau tempat yang buruk mendoakan kebaikan, tidak ada. Maka pastilah obrolan yang baik, doa yang baik keluar dari majelis yang baik. Maka pastikan kita tidak salah berkumpul di 10 hari terakhir. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, innamal a'malu bil khawatim. Sesuatu yang menentukan itu adalah garis finishnya. Oleh karena itu sangat disayangkan ketika bagian babak final ini kita justru menyibukkan dengan urusan dunia. Kenapa tadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul nggak pernah tidak iktikaf dan sepanjang hidupnya sampai beliau wafat? Salah satunya karena beliau ingin mengangkat seluruh urusan dunia di babak final ini. Karena sebuah kekalahan yang menyakitkan adalah kekalahan di babak final. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, pertolongan. Tentunya tatkala kita sering meminta kepada Allah, bantu kami untuk bisa mentaatimu ya Allah. Terutama di babak akhir Ramadan ini. Dan mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa setelah beramal. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.